Pernyataan HRS itu bermasalah. Nah ini sanggahannya. Di satu sisi membenarkan ya Kiai Hajimuddin, di sisi yang lain pernyataan HRS itu bermasalah karena justru masalah bukan pada Ahmad bin Isa, tapi pada sosok yang bernama Alawi yang disebut dengan anak dari Ubaidillah dan cucu dari Ahmad bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasugul khairillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka minatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa khatim wa sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amin. Pemirsa, hari season ini kita akan membacakan buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Imamuddin sebagai penutup dari hasil penelitiannya dari buku awal. Kalau tadi kita membaca di tanggapan surat Rabithah Bang Alawi, sekarang kita akan membaca tanggapan atas bantahan Habib Rizik Syihab. Ini menarik pemirsa, karena memang betul-betul detail cara membantahnya Kiai Imamuddin. Kita baca ya di buku ini di tanggapan atas bantahan Habib Rizik. Kita baca seperti terdapat dalam channel YouTube IBTV dengan judul postingan menjawab tuduhan Habib bukan keturunan Rasulullah SAW oleh IBHRS yang dipostkan 11 November 2022 dengan durasi panjang 1 jam 24 menit 10 detik. Dalam video itu HRS menyebutkan adanya pertanyaan yang menggelitik khususnya di kalangan anak muda tentang apakah benar Habaib di Indonesia ini keturunan Rasulullah. HRS melanjutkan, kalau betul mana buktinya? Kalau betul bagaimana cara membuktikan, mempertanggungjawabkannya? Ini yang akan ditanggapi ya oleh Kiai Imamuddin dalam bukunya. Menurut HRS di menit keempat pembuktian apakah betul para Habib itu sebagai keturunan Nabi cukup dengan membuktikan Imam Ahmad bin Isa apakah betul sebagai keturunan Nabi. Jika betul Imam Ahmad sebagai keturunan Nabi, maka berarti betul para Habib itu keturunan Nabi. Jika tidak, maka tidak. HRS pula menyatakan bahwa harus dibuktikan para tokoh-tokoh itu apakah betul ada atau hanya tokoh fiktif. Siapa ulama yang menyebutkan? Dalam kitab apa? Apakah ulamanya otoritatif atau tidak? Ini ya pernyataan Habib HRS ini sebagai sebagian betul. Ini tanggapannya pemirsa. Ini tanggapannya Kiai Haji Imamuddin. Pernyataan HRS ini sebagian betul, yaitu bahwa seorang tokoh yang diyakini ada pada suatu masa harus dibuktikan oleh terdapatnya nama tokoh itu tokoh itu disebut dalam sebuah kitab pada zamannya. Ini katanya Habib Rizik ya. Namun ketika menyebut bahwa jika Ahmad bin Isa terbukti sebagai tokoh nyata dan sebagai keturunan Nabi yang dibuktikan dengan adanya ulama yang menyebutkan dalam suatu kitab yang semasa, maka berarti para Habib pula terbukti sebagai keturunan Nabi. Pernyataan HRS itu bermasalah. Nah ini sanggahannya. Di satu sisi membenarkan ya Kiai Hajimuddin, di sisi yang lain pernyataan HRS itu bermasalah karena justru masalah bukan pada Ahmad bin Isa, tapi pada sosok yang bernama Alawi yang disebut dengan anak dari Ubaidillah dan cucu dari Ahmad bin Isa. Ini pemirsa.
Kalau tadi kan Habib Rizik kan bicara Ahmad bin Isa. Tapi sebetulnya yang menjadi persoalan dalam penelitian Kiai Jaimuddin ini justru bahwa Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Makanya di sini dibantah semacam itu. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab pada zamannya. Tetapi Alawi bin Ubaidillah tidak terbukti sebagai cucu Ahmad bin Isa. Ini loh. Ini kata kuncinya. Kalau Habib Rizik sebelumnya kan bilang, kalau ingin membuktikan Habaib itu adalah keturunan Nabi, cukup membuktikan Ahmad bin Isa. Apakah itu terbukti? Kan gitu. Kalau ini terbukti berarti Habaib terbukti. Ternyata ini bantahannya Kiai Ahmad, Kiai Haji Imad begini. Yang jadi persoalan bukan di Ahmad bin Isa, tapi di Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kita bisa. Ya, tetapi Alwi bin Ubaidillah tidak terbukti sebagai cucu Ahmad bin Isa, dikarenakan Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu. Ini misalkan menarik ini sebetulnya. Jadi semua ditanggapi oleh Haji Imaduddin. Ini saya sudah dua yang bacanya tadi dari surat edaran Robitok. Sekarang sesi ini saya akan bacakan tanggapan dan juga bantahan dari Haji Imaduddin dalam buku terakhirnya terhadap apa yang diungkapkan oleh yang dijelaskan oleh Habib Rizik. Pada menit ke-31 HRS menyebut nama kitab-kitab seperti Al-Bidayah, Wan Nihayah, Al-Kamil, Fit Tarikh, Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh Al-Dhahabi, dan banyak lagi kitab untuk membuktikan anak keturunan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Husain. HRS pula menyebut nama kitab-kitab untuk membuktikan bahwa tokoh-tokoh leluhur habaib di Indonesia dicatat dalam kitab-kitab sampai ia menerangkan tentang Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini perhatikan pemirsa. Tapi perhatikan pada menit yang ke-1 13.44 ketika HRS telah selesai menerangkan Ahmad bin Isa yang menurutnya dicatat dalam kitab Tarikh Tabari, ketika menerangkan tentang apakah Ubaidillah ditulis oleh ulama dalam kitab sebagai anak Ahmad bin Isa, HRS malah lompat menerangkan tentang Alawi yang menurutnya terdapat di kitab Khosatul Athar ya. Seharusnya HRS juga dapat membuktikan ya, menunjukkan kitab mana yang menyebutkan tentang bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini kitabnya Khulasatul Athar ya, Khulasatul Athar. Karena justru sekali lagi dikatakan bahwa Alawi ini inilah gitu ya, yang merupakan datuk para Habib Alawi yang disebut oleh para ulama sebagai bukan keturunan Rasulullah, dikarenakan ayahnya yang bernama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu mirsa. Ini menarik. Ini khusus Kiai Haji Imaduddin dalam bukunya menanggapi tentang penjelasan Habib Rizik di salah satu channel YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Jadi setiap bantahan baik yang di YouTube atau yang ditulis atau yang ada di medsos gitu ya, Kiai Haji Imaduddin memasukkan semua itu dalam bukunya dan menjadi isi yang tak terpisah dari buku terakhirnya adalah terputusnya Habib dan Nusrat terhadap kepada Nabi Muhammad SAW. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.